Troy merupakan sebuah film epik sejarah peperangan di tahun 2004 yang disutradarai dan diproduseri oleh Wolfgang Petersen. Film yang naskahnya ditulis oleh David Benioff ini diadaptasi dari sebuah buku tentang mitologi Yunani The Iliad of Homer. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Achilles, Eric Bana sebagai Hector, Orlando Bloom sebagai Paris, Diane Kruger sebagai Helen, Sean Bean sebagai Odysseus, Brian Cox sebagai Agamemnon, Rose Byrne sebagai Briseis, Gareth Hedlund sebagai Patroclus, Peter O'Toole sebagai Priam, Brandon Gleeson sebagai Menelaus, dan Tyler Mane sebagai Ajax. Film yang dirilis pada tanggal 14 Mei 2004 ini didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Film ini diawali dengan perselisihan Kerajaan Mykenai dan Kerajaan Thesali. Kerajaan Mykenai yang dipimpin oleh Raja Agamemnon. Ia adalah raja yang haus akan kekuasaan, berperang, dan memaksa raja-raja Yunani menjadi aliansinya. Sedangkan Raja Thesali menolak bergabung dengan aliansi Agamemnon, dan menyuruh menarik pasukannya dari wilayah Thesali. Agamemnon menolak, ia memilih menyelesaikan perang ini dengan cara kuno, yaitu prajurit terkuat, Agamemnon, melawan prajurit terkuat, Thesali. Jika prajurit Agamemnon kalah ia akan menarik pasukannya dari wilayah Thesali, dan jika prajurit Thesali kalah, mereka harus bergabung dengan aliansi Agamemnon, dan berperang di bawah perintahnya. Raja Thesali menyetujui kesepakatan itu, dan memanggil prajurit terkuatnya, Boagrius, Raja Agamemnon, memanggil Achilles sebagai perwakilannya. Namun Achilles tidak dalam pasukan, kemudian Raja Agamemnon mengiring utusan untuk mencarinya. Ternyata Achilles sedang memanjakan burungnya dengan dua wanita cantik. Achilles adalah prajurit pemberani dan tidak terkalahkan, ia berperang demi kehormatan agar kelak namanya diingat dalam sejarah, ia seperti mesin pembunuh yang haus akan peperangan. Achilles hidup bebas tidak mau diperintah dan tidak ada seorang pun yang ia anggap sebagai raja, termasuk Agamemnon. Tentu saja ketika Achilles melewati Agamemnon, ia tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Agamemnon pun marah dan menyinggungnya. Seketika Achilles berbalik arah, namun Raja Nestor membujuk dan memanfaatkan prinsip Achilles agar bertarung. Lihatlah wajah mereka, kau bisa selamatkan ratusan jiwa, kau bisa akhiri perang ini dengan satu ayunan pedang, biarkan mereka pulang menemui istri mereka. Achilles pun bertarung dengan Boagrius, dengan satu tusukan pedang Boagrius kalah. Pada saat itu kekuasaan Thesali berada di bawah perintah Agamemnon. Beralih para pangeran dari Troya, Hector dan adiknya, Paris, melakukan negosiasi perdamaian antara Troya dan Sparta. Paris telah jatuh cinta dengan Helen, istri dari Raja Sparta, Menelaus, dan membawanya kembali ke Troya bersamanya. Marah, Menelaus bersumpah untuk membalas dendam. Menelaus kemudian mendekati saudaranya yang adalah Raja Mykenai, Agamemnon, seorang raja yang telah menaklukkan setiap pasukan Yunani, dan sekarang memerintah mereka. Agamemnon yang ingin menaklukkan Troya selama bertahun-tahun, yang akan memberinya kuasa dari Laut Troya yang letaknya berada antara Yunani dan Anatolia, menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang Troya. Pemimpin pasukan Pylos, Jenderal Nestor, meminta Agamemnon untuk membawa prajurit legendaris bernama Achilles, beserta pasukan Myrmidonya untuk mengerahkannya. Seorang Raja Itaca, Odysseus, diperintahkan oleh Agamemnon untuk membujuk Achilles berperang, dan menemukannya sedang melakukan pelatihan terhadap sepupunya, Patroclus. Achilles kemudian merenungkan keputusannya dan mengunjungi ibunya, untuk meminta nasihatnya. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa sebelum ia lahir, ia sudah mengetahui hal ini akan datang. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa jika ia tidak pergi ke Troya, Achilles bisa hidup lama dan akan punya anak. Namun setelah ia meninggal, namanya akan dilupakan dan tak seorang pun akan mengingatnya. Jika ia pergi ke Troya, dia akan menemukan kemuliaannya dalam pertempuran, namanya akan ditulis dalam sejarah selamanya,
tetapi ia akan mati di sana. Achilles yang ingin namanya selalu dikenang selamanya, memilih untuk pergi. Achilles berangkat ke Troya dengan 1.000 kapal pasukan gabungan dari raja-raja Yunani. Dia dan pasukan Myrmidonya mendayung lebih cepat mencapai pantai Troya tanpa menunggu pasukan Yunani lainnya. Mereka kemudian membunuh banyak pasukan Troya termasuk seorang pimpinan pasukan bernama Teucton, dan memporak-porandakan kuil Apollo, Briseis, seorang anggota keluarga kerajaan Troya yang menjadi pembantu di kuil Apollo, ditangkap dan dibawa sebagai hadiah untuk Agamemnon atas kemenangan mereka, meskipun Achilles menganggap dirinya sebagai hadiah dari perang itu sendiri. Di malam itu, Helen mencoba kabur dari Troya, karena menganggap dirinya adalah penyebab dari semua ini, namun Hector mengetahuinya dan mencoba membuatnya mengerti. Achilles dan pasukan Myrmidonya tidak ikut melawan di hari berikutnya, karena menganggap tidak adil terhadap Briseis. Mereka kembali menyerbu mendekati dinding benteng Troya. Kali ini Agamemnon menawarkan perdamaian, dengan syarat Troy harus menyerah dan menjadi aliansinya. Pangeran Hector bersama Paris menolak tawaran Agamemnon. Paris merasa bersalah dan harus bertanggung jawab atas penyerbuan Agamemnon ke Troya. Paris menantang Menelaus untuk bertanding 1 lawan 1 dengannya memperebutkan Helen. Menelaus setuju dan melayani tantangan Paris. Usia Paris yang masih sangat muda dan kurang berpengalaman, membuat Menelaus dapat mengalahkannya dengan mudah. Paris jatuh tersungkur di bawah pedang Menelaus yang siap membunuhnya. Tapi dengan cekatan, Paris dapat meloloskan diri dan berlari menuju Hector. Melihat adiknya dalam posisi terjepit, Hector menggantikan adiknya bertarung melawan Menelaus. Tentu saja Menelaus sangat marah dan terpaksa melayani serangan Hector. Dalam pertarungan itu, Hector berhasil membunuh Menelaus. Tindakan Paris yang pengecut semakin menyulut peperangan. Agamemnon tentu saja tidak akan membiarkan Troya begitu saja setelah membunuh Menelaus. Agamemnon juga masih berambisi untuk menguasai Troya. Pasukan Yunani mulai menyerang barisan pasukan Troya, namun dipaksa untuk mundur ketika mereka hampir hancur oleh pasukan pemanah dari dinding Troya. Peman Achilles, Ajax, Talermane, terbunuh dalam pertempuran tersebut oleh Hector. Kekalahan pasukan Yunani, menurut Raja Odysseus dan Raja Nestor, dikarenakan perselisihan antara Agamemnon dan Achilles, sehingga membuat pasukan Myrmidonya tidak ikut berperang. Karena kemampuan Achilles, pasukannya selalu memenangkan peperangan. Mereka menyuruh Agamemnon memberikan Briseis kepada Achilles, dan meminta maaf. Namun, Agamemnon sudah memberikan Briseis kepada prajuritnya karena ia pikir prajurit butuh hiburan atas kekalahan. Kemudian Achilles membawanya ke perkemahan dan mengobati lukanya malam itu. Ketika Achilles tertidur, Briseis mencoba membunuh Achilles. Dengan alasan Achilles akan membunuh banyak orang, namun ia menyadari bahwa dirinya memiliki perasaan kepadanya dan keduanya pun menjalin cinta. Di hari berikutnya, Achilles menyiapkan pasukannya untuk kembali pulang, yang membuat Patroclus marah, di mana dia menganggap Achilles menghindari peperangan. Pasukan Troya meluncurkan serangan mendadak di waktu fajar, yang tampaknya membuat pasukan dari Yunani diambang kekalahan. Achilles kemudian muncul dengan pasukan Myrmidonya untuk memimpin mereka maju ke peperangan yang akhirnya bertarung melawan Hector. Semua terkejut saat Hector menggorok-tenggorokan Achilles, namun ketika Hector membuka helm Achilles, mengungkapkan bahwa itu adalah Patroclus. Setelah kejadian tersebut, kedua kubu setuju untuk mengakhiri pertempuran, dan Odysseus memberitahu Hector bahwa yang dibunuhnya adalah Patroclus. Achilles yang sedang tidur di saat pertempuran terjadi, dia segera mendengar kematian sepupunya dari salah satu prajuritnya, Eudorus. Para pasukan Yunani juga keliru, di mana mereka pikir Patroclus adalah Achilles, karena ia memakai baju baja dan peralatan perangnya dan bahkan bergerak seperti Achilles. Sangat marah Achilles menyerang Eudorus.
Di hari berikutnya, Achilles mendekati gerbang Troya seorang diri untuk menghadapi Hektor. Hektor juga tahu kalau ia harus menghadapi Achilles sendiri, di mana ia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya termasuk dengan ayahnya, Raja Priam, Peter Othoole, dan istrinya, Putri Andromache, Saffron Boros, untuk menghadapi Achilles. Keduanya akhirnya berduel yang nampaknya imbang di awal pertarungan, namun Hektor mulai kewalahan oleh serangan Achilles yang terlalu cepat dan kuat, dan akhirnya melumpuhkannya dan membunuhnya. Achilles kemudian mengikat tubuh Hektor ke bagian kereta kudanya, dan menyeretnya mengelilingi kota. Di malam itu, Raja Priam mengunjungi kampung prajurit Yunani untuk meyakinkan Achilles agar membiarkannya mengambil mayat putranya. Setelah sang raja membuat permohonannya, Achilles akhirnya memenuhi permintaannya dan memungkinkan dia untuk membawa jenazah anaknya untuk dikuburkan, di mana Achilles menjanjikan 12 hari perdamaian untuk upacara pemakaman Hektor. Dia mengatakan kepada Priam bahwa putranya adalah prajurit tertangguh yang pernah ia hadapi, dan ia juga memungkinkan Priam untuk membawa serta Briseis. Achilles kemudian meminta maaf kepada Eudorus karena telah menyerangnya, dan kemudian memberikan perintah terakhirnya, untuk membawa para prajurit Myrmidon pulang. Saat Troya sedang berduka oleh kematian pangerannya, para prajurit Yunani berencana untuk memasuki kota menggunakan kuda kayu raksasa yang dibuat oleh Odysseus. Orang-orang Yunani meninggalkan kuda tersebut di kampung mereka, lalu berangkat untuk menyembunyikan kapal-kapal mereka. Priam mempercayai seorang imam bahwa kuda tersebut adalah sebuah persembahan untuk Poseidon sebagai hadiah kemenangan, dan karena itulah pasukan Troya membawa kuda itu ke kota dan merayakan kemenangannya. Sebuah pasukan dari Yunani yang dipimpin oleh Achilles dan Odysseus keluar dari kuda kayu pada malam hari, membuka pintu gerbang ke kota dan membiarkan prajurit-prajurit lainnya masuk untuk membantai penduduk Troya. Para prajurit Troya mencoba untuk mempertahankan istana kerajaan mereka namun gagal, di mana orang Yunani telah membunuh Raja Priam dan salah satu pemimpin pasukan dari Troya, Glaucus, James Cosmo. Sementara Troya terbakar, Paris melihat Aeneas, Frankie Fitzgerald, seorang yang di kemudian hari akan menjadi pemimpin tertinggi pasukan Troya, bersama dengan Andromache dan Helen, dan juga bersama para penduduk Troya lainnya melarikan diri melalui jalan rahasia, dan memberikan pedang Troya kepada mereka. Achilles kemudian mencari Briseis, yang ternyata sedang terancam oleh Agamemnon, meskipun Briseis dapat membunuhnya dengan pisau tersembunyi, dan diselamatkan dari prajurit penjaganya oleh Achilles. Sementara Achilles bersama Briseis, Paris melihat mereka dan mengarahkan panahnya untuk menembak Achilles beberapa kali. Anak panah tersebut mengenai tumit Achilles, yang merupakan satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak kebal terhadap senjata. Sebelum meninggal, Achilles mendesak Briseis untuk bergabung dengan Paris untuk melarikan diri dari kota. Upacara pemakaman Achilles dilakukan di reruntuhan Troya keesokan harinya. Film berakhir dengan pidato dari Odysseus, jika mereka menulis cerita biar mereka mengatakan aku berjalan bersama raksasa. Manusia jatuh dan bangun seperti jagung di musim dingin. Tapi nama-nama ini takkan pernah mati. Biarkan mereka bercerita aku hidup di zamannya Hektor, sang pahlawan hebat. Biarkan mereka bercerita aku hidup di zamannya Achilles.